Halo guys, balik lagi di channel YouTube Tace. Di video kali ini aku pengen ngebahas ke kalian itu tentang pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan di saat kalian masih bekerja. Kayak sekarang vibes-nya udah agak lebih enak ya, kayak udah ada background yang lebih memadai, cahayanya yang lebih keren, dan kayak suara gue juga lebih jelas kayak. Kita nggak usah lama-lama, jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Oke, buat yang pertama, gue mau menjawab pertanyaan kalian, bisa nggak sih nyairin BPJS Ketenagakerjaan padahal kita masih bekerja? Jawabannya adalah bisa. Jadi, buat kalian yang masih bekerja dan kalian ingin mencairkan dana BPJS kalian, entah untuk keperluan pribadi atau untuk KPR rumah, itu bisa banget kalian cairin saldo BPJS kalian. Tapi tetap aja ada syarat dan ketentuannya. Untuk syaratnya sendiri adalah kalian harus sudah mencapai 10 tahun masa kerja. Untuk pencairan dana BPJS untuk kebutuhan pribadi, 10% aja dari saldo yang kalian milikin. Sedangkan kalau untuk KPR rumah, itu kalian bisa mencairkannya 20% dari saldo yang kalian sudah miliki juga. Banyak banget pertanyaan dari teman-teman itu tentang pencairan dana BPJS. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang ngerasa kalau dia udah resign, terus dia pengen cairin dana BPJS-nya dia di perusahaan sebelumnya, itu nggak bisa karena dia posisinya sudah ada di perusahaan yang baru sekarang. Jadi gue akan kasih sedikit simple ceritanya adalah kayak gini, kayak kalian itu kerja di perusahaan A. Terus setelahnya di perusahaan A itu kalian dapat fasilitas-fasilitas seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, suatu hari kalian resign nih. Kalian udah ngelewatin one month notice, kalian dapat paklaring, terus kalian langsung coba apply di perusahaan baru yang mana perusahaan baru itu juga menyediakan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk case seperti ini otomatis banget kalian gak akan bisa cairin BPJS kalian yang lama, walaupun di situ tertera jadi dua kartu. Jadi kartu dari perusahaan A dan kartu yang sekarang dari perusahaan B. Untuk solusi dimana kalau kalian udah terlanjur nih kerja di perusahaan baru dengan memiliki fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, solusi dari BPJS sendiri atau memang yang ada itu hanya satu. Jadi kalian cuma bisa amalgamasi saldo-saldo tersebut. Jadi saldo dari perusahaan lama, which is kartu yang A, dengan saldo di perusahaan baru, which is kartu B, itu digabungin. Jadi nanti setelah kalian pengen resign dari perusahaan B, itu kalian bisa cairin dengan saldo gabungan dari perusahaan A yang sebelumnya. Jadi gini, kalau kalian itu ngerasa di perusahaan sebelumnya ada kartu sendiri dan di perusahaan sekarang ada kartunya lagi sendiri, terus kalian ngerasa itu adalah dua kartu yang berbeda, itu sebenarnya salah. Kenapa? Karena BPJS itu dibuat dari data yang satu, yang mana itu datanya tuh dari KTP kalian. Nama kalian, nomor KTP-nya sama, tempat tanggal lahirnya sama, dan lain sebagainya. Kan kalau kalian mau ngelamar kerja tuh pasti akan menyerahkan data-data diri dulu ya ke HRD. Nah, salah satunya adalah fungsi dari data itu ya untuk mendapatkan fasilitas ini di perusahaan baru yang kalian lamar itu. Jadi kayak misalkan kalian di perusahaan A itu dapat fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan di perusahaan B kalian dapat BPJS Ketenagakerjaan, dua kartu itu walaupun nomornya berbeda dan kartunya beda, tapi mereka berdua ini nih kartunya ini memiliki data yang satu yaitu KTP kalian. Jadi kalau misalkan kalian berpikir pengen mencairkan salah satunya ya nggak bisa. Untuk solusi seperti ini itu ada tiga. Yang pertama, kalian bisa amalgamasi saldo. Jadi saldo dari perusahaan A dan perusahaan B itu dijadiin satu, digabung. Jadi nanti di saat kalian pengen resign atau kalian pengen pindah ke perusahaan lain, itu saldonya udah kecampur. Untuk solusi yang kedua, kalian pertahanin aja kinerja kalian. Kalian sabar-sabarin aja, kuatin mental sampai 10 tahun. Karena kalau udah 10 tahun, baru kalian bisa mencairkan dana BPJS tersebut. Dan untuk solusi ketiga, ini solusi paling cepat adalah resign. Udah cabut aja. Tungguin paklaring sampai turun, baru ajuin di aplikasi JMO atau di lapak asik. Terus pertanyaan kedua adalah ini contoh dari salah satu temen gue yang kerja di Kopi Kenangan.
Contohnya itu adalah dia itu mau mencoba mencairkan dana BPJS di kartu yang berbeda. Yang tadi gue bilang ya, kartu dari perusahaan sebelumnya. Dia mau coba cairin kartu tersebut, dananya, uangnya, terus dengan posisi di kopi kenangan itu dia statusnya adalah karyawan PKWT. Kalau di kopi kenangan sendiri itu kan strukturalnya ada store manager, supervisor atau PIC-nya, terus ada barista PKWT, ada barista NHT, dan kalau nggak salah sekarang tuh udah ada barista part-time. Setahu gue untuk barista NHT dan barista part-time itu mereka tidak mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi dari cerita yang disampaikan sama temen gue itu adalah ada salah satu temennya statusnya adalah karyawan NHT ya pada saat itu, dan dia sebelumnya tuh kerja di Dunkin Donat. Di Dunkin Donat dia dapet BPJS Ketenagakerjaan. Nah pas pada saat dia di Kopi Kenangan, dia kan statusnya NHT tuh ya, terus dia pengen mencairkan BPJS dia di perusahaan sebelumnya, which is di Dunkin Donat. Dan ternyata orang itu bisa melakukan pencairan dana JHT dari kartu yang di Dunkin Donat itu. Kenapa bisa? Karena posisinya si orang yang mencairkan BPJS dari Dunkin ini adalah karyawan NHT di Kopi Kenangan, yang mana dia seorang karyawan yang tidak memiliki fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang mana juga data dia ya stop di Dunkin, karena di Kenangan sendiri datanya tidak diproses untuk mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk case temen gue, itu posisinya dia karyawan PKWT, yang mana dia mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Nah, buat selanjutnya gue pengen ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari senior-senior gue yang ada di tempat kerja gue sebelumnya. Jadi seperti store manager, district manager, itu banyak banget teman-teman gue di tempat kerja sebelumnya tuh yang tanya gimana caranya cairin BPJS Ketenagakerjaan di saat masa kerja udah sampai ke 10 tahun. Oke, mungkin buat kalian yang udah nonton video gue di sebelumnya, itu gue menjelaskan gimana caranya mencairkan dana BPJS di aplikasi JMO. Untuk di aplikasi JMO sendiri itu dia ada syarat dan ketentuannya. Jadi syarat dan ketentuannya adalah dana yang kalian miliki harus di bawah 20 juta. Jadi kalau misalkan dana kalian udah lebih dari 20 juta, itu udah pasti nggak akan pernah bisa cairin dana BPJS di aplikasi tersebut. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah, itu ada dua. Yang pertama, itu kalian bisa langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Buat yang ada di area Cibubur, kayak gue nih, itu kalian bisa datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Taman Mini. Itu posisinya tuh deket terowongan sebelum ke arah Green Terrace gitu, itu nanti ada kantor BPJS tuh gede banget. Gue juga kurang tahu nama jalannya apa, tapi kalian bisa searching aja. Buat nanti di sana kalian bakal dikasih formulir sama petugasnya, dan kalian nanti tinggal ajuin aja, isi data formulirnya, terus nanti kalian tinggal tunggu dipanggil untuk interview sama petugasnya. Biasanya sih kalau buat interview itu nggak langsung, biasanya tuh interviewnya bakal via online, jadi nanti kalian akan dikirimin email untuk schedule interview kalian. Nah, buat kalian yang mager, kalian bisa coba ke website resminya BPJS Ketenagakerjaan. Website resminya adalah Lapak Asik. Di sini gue mungkin akan menjelaskan dengan screen capture. Jadi nanti gue akan record screen capture tersebut biar kalian bisa lebih jelas untuk melihat gimana proses pengisian datanya. Dan untuk kalian yang pengen coba di Lapak Asik, ini kalian harus aksesnya itu di jam kerja. Jadi Senin sampai Jumat dari jam 6 pagi ya kalau nggak salah sampai jam 3 sore atau jam 5 sore gitu. Jadi kalau misalkan udah lewat dari jam operasional website tersebut, itu kalian udah nggak akan bisa buat ngisi form atau untuk ngelanjutin kegiatan di website tersebut, karena memang udah pasti nggak akan bisa dijalankan karena memang operasionalnya udah selesai. Nah, untuk yang pertama kalian pilih kepesertaan 10 tahun. Di sini kalian tinggal isi data diri kalian aja sesuai sama KTP. Nah, setelah semuanya diisi, kalian tinggal isi nomor telepon, nanti akan dikirimkan kode OTP untuk verifikasi. Untuk di bagian sebab klaim, kalian isi yang 10 tahun kerja. Buat di bagian sini, pastiin dokumen-dokumen yang dibutuhkan di awal itu kalian udah siapin. Setelahnya, kalian bisa langsung upload file tersebut dan langsung setujui aja.
Di bagian sini kalau kalian belum yakin, kalian bisa make sure dulu nih data-data yang udah kalian upload. Setelah klik setuju, itu nanti bakal tampilannya kayak gini nih, statusnya udah berhasil. Di sini prosesnya lagi dicek dulu dokumen kalian. Nah, kalau misalkan di data kelengkapan dokumen udah aman, nanti kalian bakal dapet email. Isi emailnya bakal kayak gini. Di sini udah tertera untuk schedule interviewnya. Jadi kalau bisa kalian standby di waktu dan tanggal yang memang udah di-share di email itu. Setelah ngelewatin proses interview, nanti bakal dapat email kayak gini lagi. Kalau emang posisinya kalian udah dapat email kayak gini, kalian tinggal tunggu aja dan cek rekening kalian secara berkala.